Terletak di Bandara Incheon, Korea Selatan, terlihat aktivitas biasa yang terjadi layaknya di bandara. 여기 사람들 많이 타는 비행기가 뭐예요? Sekarang kita akan berfokus pada seorang bapak-bapak yang bernama Jae-hook yang akan berpergian membawa putrinya bernama So-min untuk menjalani pengobatan eksim. Sesaat, So-min pun meminta izin untuk ke toilet. 나 화장실 갔다 와도 돼? Di toilet yang sama, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Jin-seok. Di sana, dia melukai ketiaknya untuk menanamkan sebuah tabung berukuran kecil. Hingga saat ia merapikan lukanya, So-min pun mengintip dari dalam toiletnya sebelum keluar. 저기요. Dan tiba-tiba Jae-hook pun datang mencari So-min lalu mengajaknya pergi. Jin-seok pun mendekat ke arah Jae-hook dan menanyakan yang bukan kapasitasnya sebagai seorang yang tidak dikenal. Ya, seperti orang aneh lah ya. 엄마가 안 보이네. 부인은 안 계세요? 아시고 알아서 뭐 하려고? Dia juga melihat tujuan penerbangan pada koper Jae-hook. Karena gerak-gerik tersebut membuat Jae-hook tersulut emosi, sehingga So-min membisikkan sesuatu dan mereka pun meninggalkan orang asing tersebut. Akhirnya Jin-seok ini memutuskan untuk pergi ke rute yang sama dengan Jae-hook dan So-min, yaitu Hawaii. 하와이에서 돌아오시는 건 언제로 해드릴까요? 천식 때문에요. Di sisi lain, detektif In-ho menerima laporan bahwa adanya seseorang yang mengancam akan menyerang pesawat pada hari itu. Mendengar kata-kata itu, ia pun berniat untuk mencari tahu sendiri benar tidaknya informasi tersebut. Menyangkut petugas lainnya hanya mengira bahwa laporan dari bocah tersebut hanyalah sebuah lelucon. 갑시다. Akhirnya detektif In-ho menggali informasi di kawasan tempat tinggal di mana informasi teror tersebut tersebar. Video teror tersebut tersebar online dengan berbahasa Inggris yang awalnya diketahui anak-anak setempat. 진짜거든요. 난 딱 보니까 알겠던데. Mereka pun mengetahui orang yang berada di video itu dan juga membenarkan keanehan orang tersebut karena sempat ribut dengan tetangga sebelah karena sampah. Dengan penasaran, dia pun menuju apartemen kediaman orang yang berada di video tersebut. Pintu apartemen itu dengan mudahnya dibuka dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. 뭐야 이거? Detektif In-ho pun menyelidiki apartemen tersebut. Dia melihat ke sekeliling rumah yang penuh dengan barang-barang dan dia pun membuka tirai kamar mandi yang tertutup dan ternyata tidak berisikan apa-apa. Nungguin ya. Sebelum itu dia mendapatkan telepon bahwa istrinya menuju rute yang sama, yaitu Hawaii. 아니 엄마 어디 갔냐고? Dia pun melanjutkan penggeledahan dan ternyata sebuah mayat yang dibalut oleh plastik pun ditemukan. Di waktu yang sama, pesawat menuju Hawaii pun berangkat. Dengan penumpang berjumlah 120 orang termasuk Jae-hook bersama putrinya, istri dari detektif In-ho beserta seseorang yang diduga teroris yaitu Jin-seok berada di dalam satu pesawat. Di sisi lain, lokasi apartemen seketika ramai karena penemuan mayat tersebut. 멈춰라. 숲에 내렸지. Tim investigasi yang terlibat menemukan kejanggalan akibat kematian dari mayat tersebut dengan kondisi yang sangat parah. Salah satu petugas pun menemukan sebuah kotak berisikan dokumen eksperimen. Eksperimen tersebut terlihat dalam salah satu video dengan menggunakan tikus sebagai uji cobanya. Dengan memasukkan suatu bubuk, satu persatu tikus-tikus tersebut mati dalam waktu singkat. Video itu memperlihatkan kondisi tikus yang mengalami pecahnya pembuluh darah dan juga pendarahan yang artinya itu disebabkan oleh sesuatu menular atau dikenal dengan virus, bukan virus. 가래에 닿자면 쥐들도 죽잖아요. Eksperimennya juga menyebutkan masa inkubasi yang singkat yang artinya virus tersebut adalah virus mutasi. 이 사람 바이러스로 살해된 겁니다. Ditambah lagi, mayat yang ditemukan juga terbukti positif meninggal akibat virus. Di sisi lain, kita akan melihat sisi lain dari Jae-hook yang ternyata aerophobia atau ketakutan untuk transportasi udara. Padahal dia adalah mantan pilot terkenal, tapi nanti kita membahas faktanya, oke? 어른이 누가 비행기를 무서워? Lanjut, Jin-seok kembali memulai misinya. Dari dalam toilet, dia mengeluarkan tabung kecil itu dan menyebarkan bubuk putih tersebut. 화장실 가게? So-min yang hendak menggunakan toilet yang sama
lagi-lagi bertemu dengan Jin Seok dengan senyum manisnya. Tetapi seorang pria bernama Pilho mendahului Somin untuk menggunakan toilet tersebut. Dan ternyata dari dalam toilet seperti adanya sesuatu yang jatuh dari atas plafon, sehingga pria tersebut melaporkannya kepada pramugari. 위에서 뭐가 자꾸 떨어져. Pramugari ini bernama Siyong langsung mengecek kondisi toilet dan membersihkannya dengan tangan kosong. 뭐냐고요? Sementara Jae-hook melihat sebuah video dari tetangga sebelah tentang ancaman serangan teroris di pesawat. Dia pun melihat lebih dekat dan menganggap orang di video tersebut adalah orang yang sama dengan pria aneh yang ditemunya mulai dari bandara. Jae-hook akhirnya memperlihatkan video tersebut kepada kepala pramugari bernama Hye-jin. Dia juga menyebutkan bahwa pria tersebut menyelundupkan sesuatu di ketiaknya yang dilihat sang anak sewaktu di dalam toilet. 제가 아는데 겨드랑이에 뭐 숨겨왔어요. Sehingga kepala pramugari pun meminta data diri dari Jin Seok ini. 제가 신분증이나 명함 같은 걸 잠시 확인해 볼 수 있을까요? Dari sanalah diketahui bahwa Ryu Jin Seok ini adalah seorang ilmuwan yang bekerja di perusahaan bernama Bricom. 저분 박사님이시더라고요. 부기장님 식사하고 기장님은 미역국. 이건 기장님 미역국이고요. 이건 부기장님. Detektif Inho melacak informasi tentang keberadaan Jin Seok di kantor imigrasi yang ternyata dia mengetahui bahwa Jin Seok menaiki pesawat K-1501 tujuan Honolulu, pesawat yang sama dinaiki oleh istrinya. 호놀룰루면 이 하와이 아니야? Dia pun mendatangi kantor Sky Korea, maskapai penerbangan tersebut, dan meminta untuk mengarahkan kembali penerbangannya. Dengan kebingungan pihak maskapai, Inho pun menjelaskan tentang video dan juga penemuan mayat di rumah pria tersebut, yaitu sebuah bioteror di mana waktu sangatlah penting menyangkut keselamatan para penumpang di dalam pesawat tersebut, terutama istrinya. 이게 조금만 늦어지면 걷잡을 수가 없습니다. Dan dia pun berani untuk bertanggung jawab. 그러니까 전 그러시면 저한테 책임 다 미루시고. Sementara di dalam pesawat, para penumpang yang telah menggunakan toilet merasakan gejala-gejala gatal demam pada tubuhnya. Dan tiba-tiba bola mata Pilho ini pecah dan segera mencari seorang dokter. Untungnya ada dokter di dalam pesawat tersebut. Tetapi dia pun mengeluarkan muntah darah hingga tak sadarkan diri. 사망하셨습니다. Dengan tewasnya salah satu penumpang, Jin Seok ini melihat dengan senyum manisnya lagi-lagi ya. Melihat hal itu, Jae-hook langsung bertindak dan menyalahkan Jin Seok ini. Di ruang pilot, mereka mendapatkan informasi bahwa adanya serangan teror dari pria bernama Jin Seok. Mereka juga menerima laporan meninggalnya salah satu penumpangnya, sehingga kopilot Choi pergi untuk memeriksanya. 제가 가서 확인해보겠습니다. Melihat para penumpang terlibat perkelahian, kopilot Choi ini melerai dan meminta identitas dari Jin Seok. 유진석 씨 맞죠? Tetapi Jin Seok ini tiba-tiba berbicara menggunakan bahasa Inggris hingga akhirnya dia melarikan diri dan menjadi serbuan para penumpang lain. Dalam kondisi terpojok pun dia tetap melakukan misinya dengan tabung kecil di tangannya seperti inhaler yang biasa digunakan untuk asma. Hingga alat tersebut pun terlepas. 왔는데 연락 온 거 아니에요? Kantor maskapai Sky Korea mendapatkan informasi bahwa Jin Seok telah diisolasi dan satu penumpang meninggal dengan kondisi batuk berdarah serta terluka. Informasi tersebut dilanjutkan kepada Menteri Transportasi bernama Kim Sok-hee, sehingga para petinggi pun berkumpul untuk menghadapi bioteror tersebut. Mereka pun menghubungi pihak Amerika Serikat untuk menemukan bandara terdekat. Dia, Park Tae-soo dari Pusat Penanggulangan Krisis Presiden juga menyampaikan untuk menganalisis masalah tersebut lebih dahulu. 청와대 위기관리센터 박혜수 실장입니다. Dengan menganalisa pelupuan dan darah dari penumpang yang meninggal di pesawat, terdapat kecocokan pada mayat di rumah Jin Seok. Dengan usia pesawat yang sudah 20 tahun, ventilasinya menggunakan kembali udara di dalam pesawat, yang artinya virus yang disemprotkan oleh Jin Seok berupa bubuk putih itu akan cepat menyebar lewat udara. Karena bioteror ini disengaja, sehingga mereka pun menyimpulkan virus ini jauh lebih mematikan mengingat masa inkubasinya yang lebih singkat. Sky Korea 501 request right turn heading 150. Dengan memeriksa toilet penumpang kelas ekonomi, kopilot Choi menemukan sampah tisu dengan darah. Dia pun menginformasikan hal tersebut kepada pilot bahwa penumpang yang meninggal terpapar setelah keluar dari toilet tersebut, serta para penumpang lainnya yang mengalami gejala batuk.
Untuk berjaga, kopilot pun memutuskan untuk tidak kembali ke ruangan pilot. 아, 왜 안 들어오고? 그래서 일단 기장님은 혼자 계시는 게 좋을 것 같아요, 지금은. Faktanya, ibu dari Jin Seok ini adalah seorang ahli mikrobiologi yang terkenal pada masanya. Tetapi sang ibu pun telah meninggal. Dan Jin Seok adalah seorang mantan pekerja sebagai kepala mikrobiologi di sebuah perusahaan multinasional farmasi bernama Bricom 4 tahun lalu. Mereka pun telah menghubungi pihak terkait, tetapi pihak Bricom menegaskan bahwa insiden tersebut tidak ada hubungannya dengan mereka. 승객들이 너무 이게 위험해질 수 있잖아요. Sehingga para petinggi pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Jin Seok. 원하는 걸 들어준다고 해요. Melewati kopilot Choi, negosiasi pun dimulai. 류진석 씨. Dia pun menanyakan keinginan Jin Seok ini atas apa yang telah dilakukannya. 왜 이런 일을 벌였는지. Kenyataannya dia tetap menginginkan semua orang mati terjebak di dalam pesawat. 전부 다 죽었으면 좋겠어요. Pernyataannya itu menyulut api emosi kopilot Choi sehingga menimbulkan pertengkaran. Tetapi tiba-tiba pesawat tidak terkontrol dan mengalami turbulensi hebat serta manuver yang paling ditakuti semua orang yang ternyata pilot Won telah tewas akibat terpapar virus mematikan itu. Dengan kondisi itu, Kapten Jang mencoba mengontrol pesawat yang mulai menungkik cepat dan jiwa pilot seorang Jae-hook pun terpanggil yang akhirnya laju pesawat dapat dikendalikan. Penyelamatan yang dilakukan Jae-hook membuat dirinya tidak stabil yang terlihat oleh mantan rekannya dahulu, kopilot Choi. Tapi dia pun berusaha untuk stay cool. Lucu ya ekspresinya kan? 류진석이 죽었어. 원 기장이 사망했어. Kekacauan di pesawat pun akhirnya dapat dikendalikan. Terlebih lagi Jin Seok juga telah tewas karena virus yang dibawanya. Para petinggi pemerintah pun mendapatkan informasi tersebut. Dengan banyaknya pemberitaan yang simpang siur tentang insiden teror di pesawat, Menteri Kim memberikan keterangan pada pers bahwa bioteror yang terjadi di pesawat Sky Korea adalah dari virus berbahaya, menular dengan cepat dan sangat mematikan hingga telah memakan korban jiwa. 이거 확인해야 되는 거 아니에요? Pemberitaan tersebut beredar luas sampai kepada penumpang pesawat K-1501 yang menimbulkan kebingungan tentang menanggulangi penyebarannya di pesawat. 아, 무슨 말을 해줘야지. 우리 내려야 되는 거 아니야? Virus tersebut mulai menyebar dan sebagian besar penumpang mengalami gejala-gejalanya seperti demam, batuk-batuk, pelepuhan di kulit bahkan sampai mengeluarkan darah. Sehingga petugas pesawat memisahkan mereka untuk mendapatkan prioritas perawatan di bawah pengawasan dokter. Salah satu petugas pesawat bernama Seong pun juga telah tewas akibat virus tersebut. Penumpang lain mengira eksim yang diderita Somin seperti pelupuan kulit akibat terpaparnya virus tersebut. Dalam situasi ini timbullah perdebatan antara Jae-hook dengan penumpang lainnya, sehingga dia memutuskan untuk berada di area yang mempunyai gejala. 오빠, 그냥 저쪽으로 가면 안 돼? Detektif In Ho yang belum mendapatkan kabar dari istrinya berjuang untuk mendapatkan pencerahan dari kasus tersebut, hingga dia mencari informasi pada perusahaan tempat Jin Seok pernah bekerja. Menyangkut tidak adanya surat perintah serta bukti pun belum cukup, mereka mendapatkan penolakan secara terang-terangan. 관련이 없다는데 무슨 협조를 합니까? 여보세요? Dia pun akhirnya mendapatkan telepon dari istrinya bahwa dia baik-baik saja dan kekacauan yang terjadi di dalam pesawat. 조금만 참아. 여기 있는 사람들이랑 다 해결하고 있으니까. Sementara, para petinggi pemerintah yang berwenang dalam penanggulangan ini berencana untuk terbang ke Amerika Serikat demi menanggulangi ketika pesawat K-1501 itu mendarat. Tetapi mereka pun mendapatkan penolakan karena mereka tidak mau mengambil resiko tanpa mengetahui apapun tentang virus maupun insidennya. 모든 라인을 총동원했는데 안 됩니다. Hingga Tae-soo mendapatkan arahan dari presiden untuk memerintahkan pesawat itu kembali ke Korea. 회항한다. 회항 지시해. Tetapi masalahnya di sini adalah tidak segampang kata kembali yang sering kamu bilang, bro. 들린다고. Mereka mencemaskan bahan bakar pesawat tidak akan cukup dan juga kondisi kopilot Choi yang sudah mulai menampakkan gejala tertular. Tetapi kopilot Choi pun tetap menjalankan perintah tersebut.
스카이코리아 501 퇴항하시기 바랍니다. Satgas Penanggulangan Teroris pun dibentuk di bandara dan juga telah mengundang para keluarga penumpang di ruang rapat terdekat. Pemerintah akan melakukan sistem karantina ketika pesawat itu mendarat. Beralih ke detektif Inho, dia mendapatkan telepon dari seseorang yang bekerja di Brikom, perusahaan yang sama dengan Jinsak. Dia mendapatkan informasi bahwa sepertinya ada seseorang yang bersekongkol dengan Jinsak karena melihat gerak-gerik temannya yang bergegas pulang ketika melihat berita yang beredar. Seperti melarikan diri katanya. Informasi tersebut membawa Inho ke alamat pria tersebut. 택배예요, 택배. Tetapi pria yang dimaksud lebih dahulu melarikan diri melewati jendela, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Akhirnya dia mendekat secara baik-baik. 괜찮으세요? Nyatanya dia bukanlah kaki tangan dari Jinsak. Di sini cerita tentang asal virus pun terkuak. Beberapa tahun lalu, Brikom menerima virus bermutasi dari Timur Tengah yang dinamakan SC1. Dia bersifat menular, menyebabkan pendarahan dan sangat berbahaya. 전에 중동에서 바이러스 하나가 변종돼가지고 들어온 게 하나 있는. Jinsak adalah penanggung jawab dalam proyek tersebut. Tetapi 3 penelitinya terpapar virus tersebut dan satu-satunya orang yang selamat dari insiden itu melaporkannya ke polisi atas kesengajaan. Karena virus tersebut dibawa secara ilegal oleh perusahaan, mereka pun menyebut insiden tersebut adalah kecelakaan. Sehingga Jinsak hanya dipecat tanpa tuduhan apapun ke kepolisian untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. 시켰다고 경찰에 신고를 했어요. Mungkin ya, di saat itulah mulai terbesit untuk membalas dendam karena ketidakadilan yang dia terima. Dalih untuk membersihkan namanya dan agar dipekerjakan kembali, dia pun meminta sampel virus tersebut kepada temannya ini. Karena temannya simpati melihat yang dia alami, dia pun memberikan sampel tersebut kepada Jinsak. Namanya juga teman. 유일하게 살아났다는 그분 지금 어디 있어? Mendengar adanya yang selamat dari virus tersebut, detektif Inho ini bergegas menemuinya. 바이러스 구조나 어떤 바이러스인지 알 수 있는 그런 스카이코리아 501. 승객분 도중에 파일럿이 있습니다. Pak Taisu ini mengetahui bahwa salah satu penumpang dari pesawat adalah seorang pilot. Hal tersebut disampaikan kepada kopilot Choi yang mengetahui hal itu terlebih dahulu dan meminta kepala pramugari untuk mempersiapkannya jika terjadi keadaan darurat. 네, 사무장입니다. 기장님이셨죠? Nyatanya dahulunya dia adalah seorang pilot terkenal. Jae-hook pernah mengalami insiden yang membuat trauma pada dirinya. Begini ceritanya. 그 말도 Salah satu mesin pesawatnya terbakar sesaat sebelum mendarat. Dia pun meminta untuk pendaratan darurat. Tapi menara kontrol di Norwegia tidak setuju karena anginnya yang terlalu kencang. Sehingga dia diperintahkan untuk kembali dan mendarat di tempat lain. Dengan masalah mesin, dia pun mengambil resiko angin. Pesawat terbakar dan semua penumpang selamat. Sayangnya, 2 pramugari yang membantu evakuasi penumpang ikut terbakar dan tewas. Salah satu pramugari tersebut adalah istri dari kopilot Choi. Hal itulah mengapa kopilot Choi memperlihatkan muka tidak ramah saat bertemu dirinya. Kejadian itu membuat keraguan atas keputusan yang dia pilih yang seharusnya lebih mendengarkan keputusan dari menara. Sejak saat itulah dia mengalami aerophobia hingga tidak bisa bernafas saat hendak naik pesawat. 수백 번 수천 번 생각해요. Di sisi lain, orang yang selamat dari virus tersebut mengenali sampel virus pada mayat di rumah Jinsak yang ternyata adalah virus yang sama. Sehingga para tim evakuasi pun mendatangi perusahaan Brikom untuk meminta antivirus dan vaksin tersebut. 백신 항바이러스 제공하고 정상 참작 받으세요. Di sisi lain, Jae-hook pun mencoba melawan aerofobianya untuk kembali ke kursi pilot. 할 수 있을 거예요? 맨날 하던 거였는데 뭐. Dari sini, film akan berfokus pada pendaratan pesawat karena dalam kondisi darurat. Melihat pasokan bahan bakar tidak mencukupi menuju Korea, maka kopilot Choi ini memutuskan untuk mendarat di Narita, Jepang. 우리는 나리타에 착륙하겠습니다. Pilot yang tidak memungkinkan, bahan bakar yang tidaklah cukup, serta para penumpang yang membutuhkan penanganan medis dalam waktu cepat, sehingga kopilot Choi mengeluarkan emergency declaration, yang artinya suatu kondisi ketika pesawat menghadapi kondisi darurat dan harus segera mendarat. 비상선언을 선포합니다. Keputusannya ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Jepang.
스카이 코리아 501, 스카이 코리아 501. Mereka menolak dengan tegas sampai pihak Jepang mengeluarkan pesawat tempurnya untuk mencegah pendaratan pesawat K-1501 dengan kondisi bioteror. 이야기 물체가 접근했습니다. 우리 다시 얘기해보죠. 무조건 착륙시켜야 한다고. Tetapi kopilot Choi mengabaikan penolakan itu hingga dia meneruskan untuk pendaratan. 위협 작용을 했습니다. Jepang pun melepaskan tembakan peringatan dan juga mencegat jalurnya untuk mendarat yang akhirnya mereka pun berbalik menuju Korea. Dengan kondisi kopilot Choi yang menurun drastis, akhirnya posisi pilot diambil alih oleh Jae-hook. 서울공항으로 갑니까? Karena keraguan atau efektivitas dari antivirus atau vaksin yang dimiliki, pesawat ini mendapatkan pro dan kontra untuk pendaratan. Opini publik juga semakin memburuk setelah penolakan dari Jepang. Satu persatu penumpang pesawat tewas akibat terpapar hingga mencapai 40 orang dari jumlah 120 penumpang. Sehingga para petinggi Korea juga meragukan pendaratan pesawat ini di Korea. 고민 중이시니 좀 기다려봅시다. Mendengar perdebatan itu, Detektif Inho pergi dan memasuki ruang karantina memaksa untuk menyuntikkan virus itu pada dirinya. Demi membuktikan keefektivitasan dari antivirus tersebut, serta demi keselamatan istri dan juga para penumpang lainnya yang statusnya masih digantung, dia pun rela berkorban. 그래서 나 살아나면 저 사람들 빨리 착륙시키라고 알았지. Memasuki wilayah Seoul, pesawat 1501 ini mendapat pengawalan dari Angkatan Udara. Masyarakat juga mengisi petisi tentang pendaratan pesawat. Para demonstran juga telah memenuhi wilayah pendaratan pesawat tersebut, sehingga pesawat itu hanya berputar-putar di area Seoul. 서울공항으로 갑니까? 착륙지가 변경되었습니다. Mendengar pemberitaan tersebut, juga resiko penularan virus setelah pendaratan, semua penumpang sepakat untuk tidak mendarat. 내려가지 마요, 우리. 내리지 않겠대요. 우리 안 내리면 안 돼? 저희 내리면 살 수 있어요? Akhirnya Jae-hook sebagai pengganti pilot mengumumkan kepada bandara bahwa pesawat K-1501 beserta penumpangnya yang terjebak dalam bencana dan waktu yang tidak tepat hingga terserang oleh virus yang berbahaya bukanlah kehendak mereka. Untuk keselamatan warga Seoul dan keluarga, mereka memilih secara terhormat dengan rasa kemanusiaan dengan memutuskan untuk tidak mendarat. 착륙하지 않겠습니다. 이제 모든 교신을 정리합니다. This is Sky Korea 501. Di sisi lain, setelah perjuangannya melawan virus mematikan tersebut, Detektif Inho berhasil membuktikan bahwa antivirus tersebut berfungsi. 스카이 코리아 501, 치료제가 증명됐습니다. 항바이러스가 작용했어요. Informasi tersebut sampai ke telinga Taesu sehingga dia memberikan perintah untuk menyuruh pesawat itu kembali dan mendarat. 빨리 연락하세요. 돌아오라고. Karena radio komunikasi di pesawat dimatikan, petugas pun mengumumkan untuk menghubungi keluarga mereka dan menyampaikan kepada pilot agar kembali dan mendarat di tanah Korea. 항바이러스가 작용한답니다. 효과가 있대요. 확실합니다. 지금 즉시 돌아오길 바랍니다. Permasalahan belum sampai di sini, pesawat tersebut telah kehabisan bahan bakar, sehingga mesin bisa mati kapanpun. Pihak menara memerintahkan agar pesawat harus meluncur tanpa daya untuk sampai ke landasan di Bandara Suwon. 수원공항으로 착륙해야 됩니다. Tetapi Jae-hook lebih memilih Bandara Seungmu dengan alasan satu, bandara terdekat, kedua karena ketidakmungkinan pesawat untuk bertahan. Sehingga dengan melihat arah angin yang menjadi panduannya, dia tetap pada keputusannya. 아씨, 나 성물 간다. Di sini, Jae-hook sempat meminta maaf atas insiden yang menyebabkan istri dari kopilot Choi ini meninggal. Dia selalu meyakinkan bahwa dirinya membuat keputusan yang tepat saat itu. 내 결정이 맞았다고 생각해. Ternyata, kopilot Choi pun menyela akan melakukan hal yang sama. Tetapi sebagai sesama pilot, dia tetap hormat dengan keputusan yang sulit yang dibuat oleh Jae-hook. 부사님 때문은 아닌데. Dengan pengalamannya, dia pun memulai pendaratan. 성무 비인정은 갑니다. 점검하세요. Tiba-tiba pesawat kehilangan tenaga karena bahan bakar yang menipis. Dia pun mematikan total mesin pesawat dan meluncur. 항저공 확인돼. Jae-hook memutar pesawatnya untuk mengurangi kecepatan. Dengan membaca arah angin, dia kembali memutar pesawatnya dan kembali menghidupkan mesinnya untuk mengoptimalkan pendaratan.
Dengan guncangan hebat di dalam pesawat, akhirnya pendaratan darurat itu berhasil. Setelah tragedi itu, Menteri Transportasi Kim Sok-hee mendapatkan persidangan sebagai orang yang bertanggung jawab atas insiden pendaratan darurat itu. Dengan kekecewaannya terhadap pemerintah menanggulangi kejadian itu, dia pun menyatakan pengunduran dirinya. 그래서 그만뒀지 않습니까? Di sisi lain, pengorbanannya sebagai seorang detektif juga sebagai suami yang istrinya terjebak bencana. Akibat banyaknya virus yang disuntikan, detektif Inoho tidak bisa kembali normal. Tapi semangat hidupnya yang kuat, dokter pun melihat perkembangan yang cukup baik. Setelah kejadian dramatis itu, semua orang yang terlibat dalam jebakan bioteror yang terjadi di pesawat itu menjadi sebuah keluarga. Dan film pun selesai. Jadi intinya jangan berputus asa. Di balik sebuah kepahitan pasti ada sebuah kesenangan. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.